Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Maghfirah, NIM 1908205002. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan sektor publik. Pengertian: laporan keuangan sektor publik merupakan posisi keuangan yang penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Laporan keuangan ini menciptakan akuntabilitas sektor publik. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik ini digunakan untuk memberikan informasi keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Fungsi A. Kepatuhan dan pengelolaan. Fungsi yang pertama adalah dalam hal kepatuhan dan pengelolaannya, di mana jika dengan membuat laporan keuangan, berarti kamu sudah melakukan jaminan kepada pihak pengguna laporan keuangan. B. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Selanjutnya, laporan keuangan sektor publik juga digunakan untuk pertanggungjawaban kepada publik untuk tujuan yang pertama, mengetahui bagaimana kinerja dan evaluasi dari manajemen, membantu mengetahui hasil yang sudah dicapai atas target yang sudah ditetapkan. Yang kedua, sebagai pembanding dengan organisasi lain yang sejenis. C. Fungsi yang berikutnya dari laporan keuangan sektor publik adalah untuk membuat perencanaan, kebijakan, serta aktivitas yang akan terjadi di masa depan. Selain itu juga berfungsi sebagai pencari informasi pendukung terkait otorisasi penggunaan dana. D. Kelangsungan organisasi. Fungsi yang keempat dari laporan keuangan sektor publik adalah untuk mengetahui secara langsung terkait organisasi apakah organisasi ini masih mampu dalam hal menyediakan barang dan jasa atau tidak. E. Hubungan dengan masyarakat. Fungsi berikutnya dari laporan keuangan adalah berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada para organisasi agar mereka bisa berkomunikasi dengan baik, bahkan mereka juga bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak lain seperti yang memiliki kepentingan atas prestasi yang telah didapatkan. F. Sumber daya dan gambaran. Fungsi dan tujuan yang terakhir dari laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan untuk mengetahui atas fakta serta gambaran organisasi secara lengkap. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, memahami kinerja dan evaluasi manajemen. Yang kedua, memahami pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menjadi perbandingan dengan organisasi sejenis lainnya. Yang keempat, memberikan kemungkinan bahwa pihak luar mengetahui harga pokok, barang dan jasa yang sudah diterima. Yang kelima, memahami efisiensi sumber daya yang telah digunakan organisasi. Yang keenam, compliance and stewardship, kepatuhan dan pengelolaan. Pemakai laporan keuangan sektor publik. Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diketahui dari siapa saja yang termasuk dalam stakeholder organisasi tersebut. Drabbit et al. 1981 melakukan identifikasi bahwa ada 10 kelompok pemakai organisasi laporan keuangan sektor publik. Berikut daftarnya. Yang pertama, pembayar pajak. Yang kedua, pemberi dana. Yang ketiga, investor. Yang keempat, pengguna jasa. Yang kelima, karyawan atau pegawai. Yang keenam, pemasok atau vendor. Yang ketujuh, dewan legislatif. Yang ke-8 manajemen, yang ke-9 pemilih, dan 10 badan pengawas. Perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta. Laporan keuangan publik atau sektor pemerintahan dan swasta memiliki perbedaan terkait pengelolaannya. Jika dilihat dari perbedaannya, bisa dilihat dari beberapa laporan keuangannya, tujuannya, teknik akuntansi yang dipakai, serta elemen laporan keuangannya.
Jika dilihat dari persamaannya, bisa dilihat bahwa laporan keuangan sektor publik dengan swasta menggunakan sumber dokumen yang sama. Selain itu juga sama-sama memiliki peran yang berhubungan dengan masyarakat. Perbedaannya antara lain sebagai berikut. A. Laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, berfokus pada finansial dan politik. Yang kedua, berfokus pada bagian organisasi. Yang ketiga, melihat ke masa depan secara detail. Keempat, kinerja diukur secara finansial dan non-finansial. Yang kelima, mempertanggungjawabkan kepada parlemen dan masyarakat luas. Yang keenam, laporan diperiksa oleh Treasury. Yang ketujuh, peraturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Yang kedelapan, cash accounting. B. Laporan keuangan sektor swasta. Yang pertama, berfokus pada finansial. Yang kedua, berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, tidak dapat melihat masa depan secara detail. Yang keempat, sebagian besar kinerja diukur secara finansial. Yang kelima, mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan kreditur. Yang keenam, laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen. Yang ketujuh, peraturan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi, Pasar Modal, dan Praktik Akuntansi. Yang kedelapan, accrual accounting. Dampak laporan keuangan yang buruk. Dampak jika laporan keuangan organisasi sektor publik buruk maka akan menyebabkan yang pertama, kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik atau pemerintah akan menurun. Yang kedua, penanam modal atau investor tidak berani menanamkan modalnya lagi. Yang ketiga, para donatur atau penyumbang dana akan mengurangi atau menghentikan bantuannya. Yang keempat, mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kelima, laporan keuangan tidak dapat untuk mengukur kinerja. Yang keenam, laporan keuangan tidak dapat diaudit. Bentuk-bentuk laporan keuangan. A. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Pada laporan ini, perubahannya akan dilihat dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi. B. Laporan kinerja keuangan. Pada laporan ini, mirip dengan laporan laba rugi pada entitas bisnis. Laporan surplus defisit menggambarkan kinerja keuangan pada orang. Sektor publik, ketika total pendapatan atau penerimaan lebih besar daripada total biaya atau belanja disebut surplus, dan sebaliknya disebut defisit. C. Laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. Laporan ini diawali dari ekuitas laporan periode, kemudian melaporkan kejadian-kejadian yang menyebabkan kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik. D. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang memberikan gambaran entitas sektor publik secara utuh pada satu waktu tertentu, di mana di dalamnya tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas sektor publik tersebut, sehingga laporan keuangan atau neraca sering disebut dengan potret posisi keuangan suatu entitas sektor publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.